bersama kami para suster junior SSPS Kalimantan dalam renungan Minggu 6 Maret 2022. Mari kita membuka hati mendengarkan sabda Tuhan. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa, dan sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Jadi, jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan Dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya yang melindungi engkau, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus menjawabnya katanya, "Ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saat ini kita kembali berada dalam masa penuh rahmat, masa di mana gereja mengajak kita untuk menjalani retret agung selama 40 hari. Pada masa ini kita diajak untuk menyelami misteri sengsara Tuhan kita Yesus Kristus. Selama hidup di dunia ini, kita akan terus berhadapan dengan ujian dan pencobaan. Karena dunia, tempat yang kita singgahi ini, telah dikuasai oleh dosa. Dan sangat jelas, dosa merupakan hal yang sangat bertentangan dengan kehendak Tuhan. Untuk itu, setiap orang yang percaya kepada Allah, ia harus berjuang melawan pencobaan dan godaan yang dibuat oleh iblis. Tidak mudah melawan pencobaan-pencobaan yang menyerang kita, sebab roh memang penurut, tetapi daging lemah. Hari ini, Santo Lukas dalam Injilnya mendeskripsikan tentang Yesus dicobai oleh iblis di padang gurun. Di lain pihak, iblis berupaya agar Yesus batal melaksanakan karya Allah di dalam dirinya. Maka iblis mencoba Yesus dengan menyuruh mengubah batu menjadi roti. Pencobaan tentang keindahan dunia dan seseorang yang selalu dilindungi Allah jatuhkan diri dari hubungan bait Allah. Artinya, jangan pernah kita mencobai Tuhan Allah kita. Allah memiliki rencana atas hidup kita, dan iblis pun berjuang keras mencobai agar kita tidak hidup dalam rencana Allah tersebut. Ketangguhan Yesus menghadapi pencobaan iblis
seharusnya memberikan dorongan dan kekuatan bagi kita dalam menghadapi cobaan apapun bentuknya dan kapanpun datangnya, demi terwujudnya rencana Allah dalam hidup kita. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk menghadapi godaan-godaan iblis dengan mengambil waktu khusus untuk berdoa, berpuasa, dan berderma. Masa Prapaskah ini menjadi momen berahmat untuk merenungkan kembali godaan-godaan dalam hidup kita dan berusaha belajar pada Yesus yang selalu mengikuti kehendak Allah, tegas dan menolak setiap godaan karena kekuatan sabda Allah. Allah pasti membantu kita. Mari kita serahkan diri kita membiarkan Tuhan membentuk kita sesuai kehendaknya.